kasih dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan nanti, ini ada keluarga saya, ini Bapak Panjaitan, ini Ibu Siahan, ya, dan ini cucunya. Jadi hari Selasa atau hari Rabu kemarin kami jalan-jalan ini keluarga ini ke Polda, kemudian tanpa dengan spontan, ya, kemudian saya yakin dan percaya bahwa spontanitas ini rencana Tuhan. Jadi saya tidak sempat, saya menghubungi Bapak Pendeta Modi. Pada saat itu ada salah satu hamba Tuhan yang meninggal waktu itu, dipanggil Tuhan. Akhirnya HP saya nyangkut di Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta. Tapi terpuji nama Tuhan, memang benar adanya. Memang kami berniat kemarin secara spontan, secara Tuhan untuk memberikan kesaksian dan memberitakan firman. Saya juga tadi terkejut dengan keluarga saya ini. Loh, ini luar biasa ya, bahwa selama ini di sepanjang jalan ini gading gajah atau gading apa ini ditutupi dengan mantel. Rupanya saya tidak berencana dan saya tidak tahu. Oh, tambah lagi satu Bapak Pendeta Modi, tambah lagi satu untuk pemahaman iman, percaya, sukacita kita di rumah Tuhan ketika kita beribadah dan memuji nama Tuhan. Kita buat sedemikian rupa, semeriah mungkin. Mungkin ada sedikit nanti masukan kesaksian dari ibu saya, Siahan almarhum. Jadi ini inang muda saya ini Pak Panjaitan. Beliau sudah punya anak sekian dan sudah punya cucu. Nah, ini cucunya yang keberapa saya nggak tahu. Biarlah orang ini berembuk untuk memberikan kesaksian. Mungkin ini kata kesaksian awal dari saya. Silakan. Saudara-saudara, Shalom. Tuhan Yesus baik, sangat baik, sungguh sangat baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini semua kami bisa ada di sini, kita bersama-sama beribadah di gereja ini. Ini semua kasih kemurahan Tuhan. Saya pribadi sangat senang, keluarga kami sangat senang. Karena begitu luar biasa bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bisa memuji, memuliakan Tuhan. Saya pribadi, ini sangat, bagi saya pribadi, sangat luar biasa kasih kemurahan Tuhan. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Saya sering melayani, tapi ya kadang yang membawa saya untuk pelayanan itu mantan-mantan dari alat negara yang sudah purnawirawan atau yang sudah bebas dari tugas negara. Jadi kan itu sampai ada jenderal, kami sering juga melayani. Tapi sekali ini waktu diajak, saya nggak nawar-nawar lagi dong. Mau, sangat mau, saya bilang. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Saya bersyukur karena ada seorang alat negara yang masih aktif bisa membawa saya, khususnya suami saya, cucu saya bersama-sama menggendong kami, membawa kami ke sini bisa bertemu, muji, memuliakan Tuhan. Itu Bapak Aritonang. Jadi terima kasih sama Pak Aritonang. Dengan kasih kemurahan Tuhan terus memberkati, terus makin lagi kami bisa di altar ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati, semakin lagi semakin Tuhan memberkati. Saya, yaitu seperti Bapak bilang tadi, S. Guru Siahaan, suami saya CR Panjaitan, cucu kami udah 9, anak kami 5, satu lagi yang belum kawin. Jadi didoakan supaya juga perempuan cepat datang jodohnya yang takut akan Tuhan. Sebelum kami bernyanyi bersama, kami melakukan oleh Musa itu pakai sangkakala. Jadi siapa yang diberkati, siapa yang dilindungi, siapa yang diurapi, orang yang membuat Tuhan Yesus gembalanya sekarang. Kalau dulu Musa, kalau mau ingin sampai ke tanah perjanjian,
yaitu ikuti sangkakala dari Tuhan. Ini dia, kalau lihat nanti mungkin di live TV baru mulainya. Jadi begitu juga Musa dulu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dikasih otoritas, dia diurapi dengan melalui sopar ini. Soalnya di tanah Mesir tuh saya diizinkan Tuhan pergi ke sana, itu gersang sekali. Kalau menjerit-jerit nggak bisa. Jadi pakai sopar ini, pakai sangkakala ini lah ditiup. Ada apanya? Caranya mungkin sekali, 2 kali, dan siapa menuruti semua. Kalau suruh berjalan, kalau suruh berhenti, kalau suruh berkemah, dan terus ada dia di jalurnya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, itulah yang memperoleh tanah perjanjian. Amin. Kami bernyanyi. Aku diberkati. Siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku dilindungi sepanjang hidupku dilindungi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dilindungi. Wow, luar biasa. Ada satu keindahan ketika saya berjalan bersama, musik main dengan lembut, aku diberkati, aku dilindungi sepanjang jalan. Ini di waktu-waktu yang lalu, keluarga bahagia, keluarga Panjaitan dengan Ibu Syahan ini jangan coba-coba lagi menjumpai saya setelah kita melakukan safari rohani. Dan puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, Bapak Panjaitan sekarang diri di atas mimbar dengan Ibu Syahan, dengan Pauku, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Terpuji nama Tuhan, berkat, lindungan, dan urapan Tuhan selalu mengalir bagi saudara dan saya, dan juga bagi keluarga Bapak Panjaitan. Amin. Bahkan ada satu renungan, satu suara surga berkumandang melalui Mazmur 150, dikatakan, Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang kekal, yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia selamanya. Kalau bersama-sama kita bernyanyi bersama lebih indah. Aku dilindungi, lindungi sepanjang hidupku dilindungi. Wow, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dilindungi. Kita ulang lagi, diurapi yang terakhir.
beras yang berbagi malam aku diurapi. Sebatang akan tetap dinamakan lidi sebatang. Tapi apabila begitu banyak lidi dipersatukan, maka ia akan berubah nama dan juga mempunyai fungsi membersihkan yang sangat luar biasa. Pertama, lidi, ia akan menjadi atau dinamakan sapu lidi. Adakah ia protes atau menolak atau bahkan merasa lebih antara satu dengan yang lain daripada kumpulan-kumpulan lidi itu? Saya berpikir masing-masing mereka tidak akan pernah mempersoalkan itu. Mengapa? Ya, karena mereka menyadari bahwa bila hanya ada satu lidi, maka tidak akan ada apapun yang dihasilkan. Namun dengan menerima satu dengan yang lain, walaupun kadangkala ada lidi yang kecil, ada lidi yang besar, bahkan diikat saling berdesakan dan dipilih saling menghimpit dan menggulung, namun dari pengorbanan untuk saling menerima itu, wah, luar biasa yang dapat diajarkan dari sapu lidi itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, baik dalam kekeluargaan, pribadi lepas pribadi, dan hidup dalam berjemaat? Mengapa begitu banyak dan sering kita menemukan ketidakharmonisan atau perselisihan? Mengapa juga ada semacam persaingan untuk menunjukkan siapa yang lebih besar dan lebih hebat? Ini bisa berlaku bagi pribadi lepas pribadi maupun kelompok. Saya ingatkan bagi pribadi, ketika ia merasa lebih dari yang lain, baik dalam rupa maupun materi, jangan coba-coba masuk ke kumpulan lidi. Bagi kelompok, ketika ada perasaan bahwa kelompoknya lebih besar, lebih kuat, lebih berada dan lain-lain dibanding dengan kelompok yang lain, jangan coba-coba masuk dalam kumpulan sapu lidi. Apa yang dapat diperoleh baikkah? Biasanya dan pada umumnya tidak akan pernah berhasil dengan baik. Ego pribadi lepas pribadi, ego kelompok demi kelompok, ego keluarga, ego suami, ego istri, ego anak-anak, biasanya hanya akan berujung pada perpecahan, dan pada akhirnya inilah awal daripada kehancuran. Shalom. Shalom. Saya ingin memulainya dari hal yang coba-coba dengan sebelum menyampaikan salam. Saya ingin membuat satu ilustrasi tentang sapu lidi tadi. Sapu lidi ini terkenal ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ini terbuka tabir di dalam 1 dan 2 Korintus, di mana para jemaat pada saat itu sedang mengalami perpecahan. Ada jemaat di kiri, ada jemaat di kanan. Saya bukan jemaat GPDI. Di waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, loh kok saya orang AKBP, karismatik, saya bukan karismatik gerejawi, saya bukan karismatik gerejani, saya karismatik rohani. Amin. Kalau kita berbicara karismatik rohani, wow, sama seperti Nikodemus yang mencobai Tuhan Yesus. Ketika ia banyak bertanya pada Tuhan Yesus, apa jawab Tuhan Yesus? Jangan coba-coba ingin melihat kerajaan Allah itu
kalau belum siap untuk dilahirkan kembali. Betul ya? Betul, itu terpampang ya, tersurat di Yohanes 3 ayat 3 itu. 5 tahun yang lalu saya belum melihat ini Bapak Pendeta Modi ini, anak-anak ini. Wow, kita masih beribadah di sana. Wow, tadi saya masuk di sini, berbeda tahun lalu saya kemarin itu ibadah Natal, beda dengan ibadah mingguan. Wow, jemaat ya, mohon maaf walaupun agak berkurang dikit, tapi stabil. Tapi ingin saya ya rindu untuk satu saat ya, memang ada, kalau nggak salah ada kelas-kelas anak-anak ya, ada kelas remaja ya, tapi kiranya perlu ada ibadah yang bersama-sama dengan anak-anak kita. Ini ada satu hal yang saya hormati untuk jemaat di Serakat ini disiplin. Ini jemaat di Serakat ini disiplin, bukan diselipin, disiplin, benar-benar disiplin. Kami dulu ini ada Lepas kita memulainya di sini di sebelah ya, anak masih awam, waktu itu Bapak Pendeta Moli bekerja keras. Saya agak keras sedikit, bekerja keras dengan keyboard yang sederhana, bekerja keras. Suaranya pun tapi puji nama Tuhan. Oh, belakangan sekarang ada kelompok-kelompok remaja, bahkan anak dari Bapak Pendeta Moli pun tumbuh dan besar menjadi pemain drum yang andal. Kita berikan aplaus untuk apresiasi untuk remaja-remaja luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, kita coba masuk ke dalam nas firman Tuhan. Kita coba mengambil nas firman Tuhan kali ini melalui Markus 11 ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara yang terkasih, Markus 11 ayatnya yang ke-25. Kita coba. Saya mohon salah satu dari seperti biasa yang ingin berdiri dan memberitakan firman Tuhan itu untuk menyampaikannya, membacakannya untuk kita bersama. Markus 11 ayat 25. Silahkan. Salah satu ini kebiasaan dari jemaat di Serakat ini. Wow, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan ya, yang keras ya. Kalau perlu saya berikan hormat dan kemuliaan untuk ke depan. Silakan ke depan. Ya, nggak sampai. Ya, ke depan. Silakan. Ya, kata sebaiknya tidak buru-buru, biar semua kita sama-sama menghayati, meresapinya. Silakan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya mungkin di sini ada yang berumur lebih tua dari saya. Saya aja bertahun-tahun saya mengenal doa Bapa Kami, baru 3-6 bulan terakhir ini saya pahami betul apa makna, bagaimana kita meminta ampun sebelumnya kita mengampuni sesama. Bertahun-tahun sejak kecil saya mendalami, menghafal tentang doa. Mohon maaf kalau orang Batak ada di sini, kita sebut ini doa Ale Amanami, doa Bapa Kami. Dari pemahaman tentang doa Bapa Kami, potongan demi potongan saya telusuri dari Matius hingga Wahyu, tidak mengedepankan tentang lepaskanlah hal yang jahat, tidak mengedepankan tentang jauhkanlah dari bentuk pencobaan. Kurang lebih ada 78 ayat selalu diulangi dan diulangi tentang hal mengampuni. Ini yang luar biasa. Saya baru menekuni, baru memahaminya 3-6 bulan terakhir, sehingga ini menjadi ayat yang begitu indah.
bagi saya untuk menjadi ayat emas. Kalau saudara-saudara membaca kelanjutannya di dalam ayat 26 itu dalam kurung, jika kita tidak mengampuni, kita juga tidak menerima ampun dari Bapa di sorga. Bertahun-tahun, sangat-sangat menggelitik. 3-6 bulan terakhir ini sampai akhirnya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya semakin memahami ini. Renungan ini saya bawakan kali kedua. Minggu lalu, bulan lalu ada pembinaan rohani di Polda dan saya bawakan ini, Ada satu kesaksian menarik di waktu yang lalu. Ada seorang janda buruh siahan. Janda ini di waktu yang lalu suaminya orang NTT. Saya waktu itu masih polisi muda. Sampai orang NTT ini Tuhan panggil, ya, selama pernikahan janda ini begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Waktu saya polisi muda, saya pernah ngejar-ngejar orang NTT ini. Pariban saya ini, buruh siahan ini, janda siahan ini, seringkali mengalami KDRT. Bahkan sampai suaminya orang NTT ini Tuhan panggil, muncul orang lain, muncul wanita lain yang mengaku sebagai istrinya. Janda ini punya 2 anak, 2 boru, 2 perempuan, cantik-cantik. 2 perempuan ini boleh dikatakan pernah menjadi model di Jakarta. Sampai pada akhirnya begitu tamat SMA, 2 boru ini, 2 anak perempuan ini kabur dari rumah ibunya. Kurang lebih 4-5 tahun. Sampai pada akhirnya hari Selasa malam, sepanjang hidup janda ini, di akhir-akhirnya menjelang Tuhan panggil, janda ini sering mengikuti KKR. Pada hari Selasa malam, janda ini mendatangi Mall Taman Anggrek. Ada KKR di situ, pendeta Saher Tian, siapa namanya itu, Tommy atau Saher Tian. Janda ini naik motor dengan seorang ibu-ibu staf dari Kejaksaan Jakarta Utara. Mall Taman Anggrek dari Depok, kemudian pulang setengah 10 di Pancoran menjelang belok kanan ke arah Pasar Minggu. Ada satu hal yang luar biasa, Metro Mini menabrak motor ini. Jelas. Dua-dua terjatuh. Janda buruh siahan ini tidak sadarkan diri. Yang bawa motor, rekannya ini, bangun dia. Tidak berapa lama kemudian Metro Mini sempat lari kabur. Tidak berapa lama kemudian datang polisi, kemudian sama-sama dibawalah si janda siahan ini, janda, ke rumah sakit Tebet. Di rumah sakit Tebet yang mengantar ini, yang naik motor yang sempat bangun ini, sempat menelepon keluarga daripada siahan. Tahu-tahu dia ingin bertiduran di UGD, muntah 2 kali, yang bawa motor ini meninggal dunia. Tinggallah si janda siahan. Semasa hidup atau pada saat kritis itu, janda ini pernah bersuara kepada sesama rekan saudara seimannya, mungkin Tuhan ingin ketika aku sudah berada di peti mati, baru anak perempuanku datang. Wah, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Selasa malam, saya hari Kamis malam, saya dihubungi oleh keluarga besar daripada siahan untuk mencari tahu, karena yang kakaknya perempuan
sudah kembali dia dari Malaysia, datang dia entah bagaimana caranya bisa terhubung, tinggal adiknya. Keluarga besar Siahaan ini minta tolong ke saya untuk bagaimana caranya, karena HP-nya ini putus sambung ya, supaya bisa menemukan si adiknya ini. Kami melacaknya dari Polda Sumsel ini lewat alat canggih ya, ternyata kelihatannya si adiknya ini pun sudah menikah dengan warga Filipina. Nah, kemudian saya tidak informasikan itu telah menikah, saya informasikan bahwa yang bersangkutan ada di wilayah Mampang Perapatan, di sini, di rumah nomor sekian, cari saja, ada itu. Sampai akhirnya Jumat malam, si jam 1, jam 2 adiknya ini berjumpa. Kondisi daripada janda ini kalau dicabut kontak ini yang cet ini, kalau dicabut sudah pasti Tuhan panggil eok. Dua kakak beradik yang sudah tidak lagi diharapkan oleh keluarga besar Siahaan ini bisa berkumpul, datang melihat ibunya, dan dua anak ini tidak ingin dicabut. Hari Sabtu malam ini kebetulan, ini puji Tuhan, waktu itu bersamaan dengan satu kesaksian dari saya, bersamaan itu ulang tahun saya. Jadi terjadi pergumulan saya harus turun Jakarta. Apakah betul dapat? Ini janda ini dekat sekali dengan saya. Waktu saya polisi muda, ya sering. Ini belum ketemu cluenya ini, firman Tuhan Markus 11 ayat 25. Tunggu dulu, nanti di endingnya ini baru ketemu ini. Markus 11 ayat 25 ini. Saya ke Jakarta, saya tidak bercerita dengan siapa, keluarga dan lain sebagainya. Loh, kok bisa-bisanya saya menjelang ke rumah sakit Tebet, saya bisa berboncengan motor dengan adik persis di bawah saya yang pendeta. Jam 5 sampai jam 6 lewat malam, maghrib, saya di rumah sakit. Kami berdoa dengan adik saya pendeta, kami berdoa. Saya seperti bicara saja itu dengan kakak saya ini. Ya, bicara aja dengan orang yang sedang kritis itu, berbicara saja saya. Ngobrol lembut-lembut aja, orang sampai keluar air napas saya. Luar biasa janda ini, penuh dengan, di akhir-akhir hidupnya selalu dengan konflik, selalu dengan selisih, selalu dengan kesulitan. Kemudian kami kembali, saya ada kegiatan lain ke Ciledug. Jam 6:30 saya keluar dari rumah sakit Tebet itu, jam 8. Waktu itu saya dengan adik saya tidak ada kumpul, dua anak perempuannya ini. Ini sampai pendeta dari situ, pendeta sudahlah cabutlah ini, karena dilihatnya mungkin saya datang dengan posisi wajah serius, jadi ada pendeta mau masuk di ruang ICU itu, kalau bisa cabutlah ini, karena dari hari Selasa ke hari Sabtu sudah terlalu lama. Jam-jam 8 malam orang-orang berdatangan kembali, keluarga ke rumah sakit, terus mendengar bahwa tadi sore ada orang Palembang dengan pendeta adik saya